Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 105. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Shanum dan Mirna kompak memanjakan Aira malam ini. Selain memberi motivasi, Shanum dan Mirna juga membantu Aira untuk luluran. Shanum di bagian tangan kanan dan Mirna di bagian lainnya. Gimana Num? Kamu kan udah berpengalaman. Apa yang harus aku lakukan besok malam? Tanya Aira malu-malu. Ra, bagian yang itu akan terjadi secara naluri ya. Gak perlu diajarin, nanti kamu bisa sendiri, kata Mirna sewot. Ih Mir, ya gitu deh. Sebenarnya benar kata Mirna. Itu terjadi begitu saja. Awalnya kamu akan kebingungan, tapi lama-kelamaan nanti kamu akan menikmatinya. Shanum juga tampak malu-malu saat menjelaskannya. Shanum jadi ingat saat pertama dia melakukannya. Takut dan penasaran sepanjang sesi serasa ada kupu-kupu yang hinggap di perut. Perasaan sungguh sangat tak menentu. Saat pertama kali Zahran menyentuh bagian tubuhnya yang tak pernah terjamah sebelumnya, tubuh bergetar hebat, berkeringat deras, dan rasanya tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Hei, lagi bayangi pas malam pertama sama Bang Zah ya? Kagetkan Mirna membuat Shanum terperanjat. Ih, Mirna, kamu tuh kebiasaan. Iseng ya? Tegur Shanum jadi malu. Malu juga kalau ketahuan sedang melamunkan malam yang tak terlupakan itu. Udahlah, Ra. Noh, lihat teman kita. Awalnya polos nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu udah mau panen aja. Perut gembonya itu kan hasil bercocok tanam sama suaminya. Mungkin tiap malam. Kode Mirna. Bercocok tanam? Dikira aku ini ladang. Terus Abang Zai yang garap ladang ini. Gitu. Tanya Shanum kekik. Lah iya, analogikannya kan emang begitu. Wak-wak. Bina tertawa terkekeh. Shanum berpikir dan memang seperti itu. Iya juga ya. Idih, kamu gak usah sambil bayangin ya. Tunggu Bang Yari salalin kamu juga. Goda Aira pada Mirna. Please, jangan bahas Bang Yaris. Dia gak serius kayak ayang-ayang kalian. Mirna mengerucutkan bibirnya. Dia memang sempat diisukan dekat dengan Yaris, tapi tak ada lagi kelanjutan kisah hubungan mereka. Tak seperti Zahra dan Gary, mungkin Yaris masih butuh waktu untuk memilih calon istrinya. Semuanya berproses kok, tunggu aja. Siapapun itu, pasti dia akan segera datang ke kehidupan kamu, Mir, kata Aira menyemangati. Amin, pasti itu mah. Jodoh itu datang di waktu yang tepat, di situasi dan kondisi yang bahkan kita sendiri tak menyadari kalau itu adalah waktu yang tepat, tambah Shanum. Nah iya, contohnya di depan mata kita. Jodohnya datang di dalam situasi yang memalukan, tapi bahagia di akhir cerita setelah mereka sepakat untuk saling menjaga. Pokoknya kisah cinta Shanum sama Bang Zah tuh benar-benar kisah romantis yang bahkan lebih indah dari kisah putri di negeri dongeng. Ungkap Aira begitu menghayati. Shanum hanya tersenyum dan itu memang benar sekali. Walau baru berjalan beberapa bulan, tapi Shanum yakin kalau itu akan berlangsung sampai selamanya. Sampai maut. Num, kamu tidurnya di tengah ya? Biar kita berdua bisa meluk dan jagain kamu. Kayak yang diwanti-wantikan sama Bang Zah tadi. Kata Aira lalu segera menyiapkan tempat tidurnya. Oke. Kamar Aira sudah dihiasi dengan kain background yang ditata sedemikian rupa, dilengkapi dengan bunga-bunga di beberapa spot sehingga sudah sangat identik dengan kamar pengantin. Shanum berada di tengah-tengah di antara kedua sahabatnya, dipeluk dari sisi kanan dan kiri dan rasanya senang sekali.
Di antara sekian orang yang membenci, jauh lebih banyak yang menyayangi. Saat Aira dan Birna sudah kompak tertidur, Shana masih melek dan menatap satu persatu wajah sahabatnya yang masih memeluknya dengan lembut. Aku harap kalian juga menemukan kebahagiaan seperti yang sudah aku dapatkan saat ini. Shana mendoakan kedua temannya, menciumi kening mereka satu persatu lalu memejamkan mata. Gary merasakan debaran yang hebat. Tangannya berkeringat dingin dan karena keseharian hanya memakai baju kasual, saat dia memakai setelan jas yang rapi dia tampak sangat pangling. Seluruh anggota The Wolf akan start dari rumah Gary, termasuk Zahran. Pagi ini dia tampan sekali dengan batik bernuansa gelap yang sudah istrinya siapkan sejak kemarin. Ijab kabul aman, tanya Juan sembari memijat-mijat pundak Gary yang nervous berat. Aman, gue hafalin sampai jam 2 malam, jawab Gary. Jangan sampai salah, 3 kali salah, bisa batal loh halalin Aira, kode Haris. Yang benar, Gary tampak cemas. Kalau beneran batal, lo sabar-sabarin lagi, otong lo ya. Pending sampai lo bener-bener hafal ijab kabulnya, kode Haris lagi. Sialan lo. Perlu tisu nggak? Tanya Juan. Tisu apaan? Tisu magic. Bangke kalian. Semua orang menggoda Gary, tapi itu sudah biasa bagi mereka. Tak lama ibunya Gary menghampiri perkumpulan geng anaknya itu. Nak Zahran, di sini. Mobil Nak Zahran yang paling bagus. Apa boleh mobilnya dijadiin mobil pengantin? Bapak sama ibu nanti numpang di mobilnya Nak Zahran, pinta ibunya Gary dengan sangat hati-hati. Gary memang berasal dari keluarga sederhana, tak seperti Zahra dan Juan yang kebetulan anggota yang paling mentereng di antara anggota The Wolf yang lain. Boleh Bu, jawab Zahran. Terima kasih ya nak. Sama-sama Bu. Emak udah minum obat anti mabok kan? Jangan sampai nanti mabok di mobil si Zah, bisik Gary pada ibunya. Ya elah Tong, cuma ke tempat calon bini lo aja masa emak mabok. Ya kali. Oh iya, mobilnya boleh dipasangi bunga nggak nak? Biar bagus gitu, kayak orang-orang, mobil manten dikasih pita-pita sang bunga begitu. Tanya ibunya Gary lagi pada Zahran. Boleh Bu, silahkan. Jawab Zahran dengan senyum tipis untuk meyakinkan kalau dia rela mobilnya dia papakan demi bahagiaan Gary. Pasangi umbul-umbul sekalian cing, biar meriah. Kode Yaris disambut tawa geli teman-teman yang lain. Kayak sekalian ondel-ondel juga lo suruh mangkring di atas mobil Siza biar makin hobah. Kata Gary cekikan pada Yaris. Kalau Gary dan Yaris sudah berdebat, jatuhnya memang jadi komedi garing tapi selalu sukses membuat yang lain tertawa ngekek. Saat semua perangkat seserahan sudah siap semua, mereka pun bersiap dan naik ke kendaraan masing-masing. Selain kawan dan saudara, para tetangga di sekitar rumah Gary juga ikut mengantar. Yang pasti hari ini adalah harinya Gary dan Aira. Tinggal selangkah lagi mereka akan segera menjadi pasangan yang halal. Aira sangat cantik dalam balutan kebaya pengantin. Dia tak kuasa menahan haru karena hari ini adalah hari yang sangat bersejarah untuknya. Setari tadi dia menunggu di kamar, tetapi ditemani oleh Shanum dan Mirna. Sesekali setitik air mata menitih di ujung mata, tapi Shanum dan Mirna sigap menyekanya, agar tak sampai mengacaukan riasan wajahnya. Ra, jangan mewek dulu. Nanti MUA ngambek karena harus bener riasan kamu berulang-ulang. Mana MUA-nya mahal banget pula, kata Mirna nyeleneh. Is Mirna. Shanum mencubit lengan Mirna yang juga tampak pangling hari ini. Ya, aku masih gak percaya aja kalau hari ini aku nikah sama Bang Gary, ungkap Aira penuh haru. Alhamdulillah, jodoh kamu memang sudah tiba, Ra. Semoga pernikahan kamu ini menjadi pernikahan yang berkah, sakinah, mawadah, warohmah, ucap Shanu mencoba menenangkan Aira. Amin, makasih ya Num. Shanu menukas dengan senyum. Kemudian tiba-tiba senyuman Shanu berubah jadi senyum yang getir. Dia ingat saat dirinya dinikahkan dengan Zahran.
Tak ada pesta, tak ada riasan pengantin, tak ada kebaya pengantin, dan yang paling menyesakan dada adalah tak ada sukacita. Kejadian itu sangat memalukan. Aira, kita ke gor sekarang, Roma bentar lagi datang. Tak lama ibunya Aira datang. Iya bu. Shenum, Mirna, makasih ya udah nemenin Aira semalaman. Sama-sama Bi. Ya udah ayo kita ke gor sekarang. Iya ayo. Shenum dan Mirna membantu Aira bangkit dari duduknya, memberi suntikan semangat agar Aira merasa rileks dan percaya diri. Melissa sedang mengemasi barangnya. Merasa cuti kuliah sudah hampir berakhir dan dia akan kembali ke Paris besok. Fokus ya Mel, cuma setahun lagi kamu lulus dan kita sudah bisa merancang rencana untuk bisnis kuliner kamu nanti. Kata Diana menyemangati. Iya Mi, kita bikin restoran besar yang menyajikan konsep menarik. Gak sabar rasanya, saut Melissa dan dia selesai merapikan kopernya. Mami cuma antar kamu terus urus administrasi dan setelah itu Mami akan pulang lagi ke sini ya. Iya Mi, Mami harus tetap temani Papi. Gak bolehlah berantem lagi. Mami jangan kemakan isu yang gak jelas. Gak mungkin Papi mendua. Itu gak mungkin banget, oke? Diana meringis dalam hati. Melissa memang tak diberitahu soal detail rahasia kelam arsen. Melissa hanya tahu sampai ke dugaan kecurigaan Diana saja. Iya sayang. Tapi seperti rencana di awal, Diana sepertinya akan mulai menelanjangi rahasia besar arsen pada orang-orang kecuali pada Melissa. Dan target utamanya Diana adalah Shenum. Entah itu akan berhasil atau malah akan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Seluruh rangkaian acara pernikahan Aira dan Gary berjalan lancar. Proses akad diwarnai dengan penuh keharuan, semua orang larut dan terbawa suasana. Begitupun dengan Zahran. Selain Shenum, Zahran juga jadi terkenang dengan acara ijab kabulnya bersama dengan Shenum beberapa bulan lalu. Saat memalukan, Zahran sangat merasa bersalah. Oh iya Zah, gue dengar lo nyelamati Sinares kemarin sore. Tanya Juan membuyarkan lamunan Zahran. Iya, jawabnya singkat saja. Kenapa? Kenapa lo gak biarin dia mati aja di jalanan? Kata Juan agak tak suka dengan hal itu. Zahran memang tak sempat menginformasikan soal itu. Zahran merasa kalau ini adalah hari bahagia Gary. Oleh sebab itu Zahran menyimpan topik soal Nares untuk dibahas di lain waktu. Udah beberapa hari ini dia magang di kantor gue. Magang? Magang kerja maksudnya? Iya. Gila ya tuh anak, muka tembok banget magang di kantor musuh sendiri. Juan tersenyum kecut mendengarnya. Kita bahas nanti aja, oke? Kita fokus saja ke acara Gary hari ini. Pinta Zahran pada Juan. Oke lah, tapi lo harus ingat Zah, dendam-dendam kita belum tuntas sama mereka. Kata Juan dengan nada kebencian. Zahran tak menanggapi lagi, biar itu dibahas nanti saja. Karena Zahran memiliki rencana dan arahan lain untuk para anggota The Wolf. Setelah acara hampir selesai, Shenum akhirnya muncul menampakkan diri dan menyapa Zahran dan teman-teman yang duduk di kursi paling belakang di area pesta itu. Kehadirannya seperti angin sejuk yang mendamaikan hati. John yang berusaha berapi-api pun tak berani menampakkan kesan gahar di hadapan Shenum. Kalau belum pada ambil makanan? Tanya Shenum menyapa. Masih antri Num, nanti aja deh, jawab Juan. Iya sih. Zahra menarik pinggang istrinya dengan lembut agar berdiri dekat pada dirinya. Baru pisah semalaman saja, Zahra sudah sangat kangen. Dari mana aja sih, kok baru kelihatan? Tanya Zahran sambil menengadahkan wajahnya agar bisa saling menatap dengan Shenum. Para jomblo panas melihat adegan manis itu. Tapi Zahran melakukannya tanpa sadar. Setiap kali bersama istrinya, dunia memang serasa milik berdua saja. Dari tadi nemenin Aira, terus pulang dulu ke rumah bapak sebentar. Kamu masih mau lama di sini? Kayaknya bentar lagi aja deh. Habis ngasihin kado, kita langsung pulang aja ya. Gak mau nemenin Aira sampai acara selesai. Kayaknya enggak, kan ada Mirna. Dari tadi kakiku kram terus. Oh ya udah, bentar lagi kita pulang ya. Oke, dan bersambung.
Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Assalamualaikum.